Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan bab yang baru. Bab yang kedua yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang kita akan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama dengan metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang pertama dengan memfaktorkan. Memfaktorkan ada dua jenis. Yang pertama memfaktorkan dengan jenis AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Maka dapat diselesaikan dengan sifat distributif. Perhatikan distributif penjumlahan, perkalian terhadap penjumlahan. Di sini AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. X-nya sama-sama dua suku ini sama-sama memiliki X. X-nya dikeluarkan. X dikali. Ini X-nya masih 1, A dikali X ditambah B sama dengan 0. Maka didapat di sini X yang pertama X sama dengan 0 atau A X ditambah B sama dengan 0. Di sini B-nya dipindah ruas menjadi AX sama dengan negatif B. Maka X-nya didapat ini tadi X1, yang ini X2. X2-nya didapat negatif B per A. Perhatikan. AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Dengan sifat distributif, dua-duanya memiliki nilai X. X-nya yang dikeluarkan menjadi AX ditambah B. X1-nya ini tadi X1 sama dengan 0 atau yang ini X2 AX ditambah B sama dengan 0. B-nya dipindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif menjadi AX sama dengan negatif B. Maka X2-nya didapat dari negatif B per A. Maka himpunan penyelesaiannya 0 dengan negatif B per A dengan 0. Ini himpunan penyelesaiannya. Contoh, selesaikan persamaan di bawah ini dengan memfaktorkan. Contoh yang pertama, X kuadrat dikurangi 7X sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 7X sama dengan 0. Sama kayak yang tadi, kedua-duanya memiliki X. X-nya dikeluarkan 1. Di sini kalau tidak ada angkanya berarti X-nya berdiri sendiri. X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, X1 atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga 7-nya dipindah ruas, X sama dengan 7. Ini X2-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 7. 0,7. Nih. Yang kedua, yang B, persamaannya 3X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Ini ada 3X sama, berarti X-nya yang dikeluarkan, X dikali 3X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0 atau 3X ditambah 6 sama dengan 0. 6-nya dipindah ruas, sama kayak yang ini tadi caranya. 6-nya dipindah ruas, berarti 3X sama dengan negatif 6. Maka X2 sama dengan negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 6 dibagi 3. Positif, negatif dibagi positif, hasilnya tetap negatif. Hasilnya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 0 dan negatif 2. Negatif 2,0. Ini himpunan penyelesaiannya. Jika bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 dengan menggunakan sifat distributif. Yang kedua, memfaktorkan jenis AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dapat diselesaikan dalam bentuk dalam kurung AX ditambah P dikali
X ditambah Q per A dengan P dan Q adalah bilangan bulat. Maka penyelesaiannya menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan dalam kurung AX ditambah P dalam kurung X ditambah Q per A, di mana B itu adalah P dikali Q, C-nya didapat dari P dikali Q dibagi A, atau A kali C sama dengan P kali Q. Perhatikan ini. Kemudian contoh, X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. A-nya di sini jawab penyelesaiannya X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. A-nya di sini A yang mengikuti variabel X kuadrat. Di sini tidak ada angkanya, berarti A-nya ini 1. Kemudian B yang mengikuti variabel X, koefisien yang mengikuti variabel X, B-nya sama dengan negatif 5. Kemudian C konstantanya adalah negatif 14. Perhatikan, negatif 14 di sini. Berarti kita cari B dengan C-nya terlebih dahulu. Tadi B sama dengan P dikali P ditambah Q, B-nya. B-nya negatif 5. Negatif 5. Kita cari angka nanti. Kemudian A dikali C sama dengan P dikali Q. Dicari angka yang sama jika dijumlah dan dikalikan hasilnya sama. Dicari angka yang sama jika dijumlah dan dikalikan hasilnya sama. Di sini tadi B sama dengan P ditambah Q, B-nya adalah negatif 5. Dicari angkanya, A kali C sama dengan P kali Q. A dikali C, A-nya tadi 1, C-nya adalah negatif 14. Berarti 1 dikali negatif 14 adalah negatif 14. Ini P dan Q. Dicari angka yang sama. Nek dijumlah hasilnya negatif 5. Lah kalau dikali hasilnya adalah negatif 14, P plus Q. Berarti di sini berapa? Misalkan 7 ditambah 2. Yang ini juga sama 14, P-nya negatif 7 dikali 2. Negatif 7 dikali 2 hasilnya 14, negatif 7 ditambah 2 hasilnya negatif 5. Oh berarti P-nya adalah negatif 7 dan Q-nya adalah negatif 2. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini tadi. Menjadi X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Maka masuk yang ke sini, A-nya tadi tetap A-nya 1, X ditambah P-nya ini adalah negatif 7. X Q-nya, perhatikan di sini, Q-nya adalah 2 ditambah 2, A-nya 1, berarti tetap 2 sama dengan 0. Maka kalau difaktorkan, X dikurangi 7 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan negatif 7 dipindah ruas menjadi 7. X2-nya negatif 2, positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,7. Perhatikan di sini. Kalian harus memperhatikan jika dikali
hasilnya negatif 14, jika dijumlah hasilnya negatif 5 dengan angka yang sama. Perhatikan, dengan angka yang sama. Dengan angka yang sama, jika dikali hasilnya negatif 14, jika dijumlah hasilnya negatif 5. Dan dari sini nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti WA ke nomornya beda, sama, tetap sama nomornya seperti yang kemarin. Kemudian di sini latihan soalnya kalian kerjakan dengan cara memfaktorkan yang sudah ini tadi, yang sudah kita bahas ini tadi. Yang pertama 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Yang kedua 4x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 7 sama dengan 0. Yang ketiga 4x kuadrat dikurangi 25x sama dengan 0. Dan dari sini anak-anak, jika nanti ada yang tanyakan silakan menghubungi Bu Ida. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.